Baik, buat kalian yang memiliki usaha apapun jenis usahanya, entahkah itu home industry, dikerjakan di rumah sendiri, menyewa sebuah ruko, atau menyewa sebuah kantor, saya sarankan untuk menyimak video ini dari awal sampai akhir. Semoga ini bisa membantu para konsumen atau pengguna jasa kalian menemukan di mana letak lokasi kalian melalui Google Maps. Di video kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana menambahkan lokasi atau tempat usaha kalian di Google Maps. Tentu Google Maps ini sangat membantu, apalagi di era sekarang ini kita masuk di era digital di mana banyak orang menemukan lokasi melalui Google Maps. Salah satu cara pemasaran yang paling efektif adalah ketika para konsumen mencari usaha kalian atau tempat usaha kalian melalui Google Maps. Dengan begitu, kita juga akan memanfaatkan fitur dari Google Maps yang terintegrasi langsung dengan Google My Business. Bagaimana caranya? Ikuti terus videonya ya. Namun buat kalian yang baru saja mampir di channel carapale.com, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe yang ada di bawah. Kemudian aktifkan notifikasi loncengnya untuk terus mendukung channel kami. Baik, agar usaha kalian bisa ditemukan di Google Maps, maka langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian harus membuat listing terlebih dahulu. Langkah ini dilakukan dengan meletakkan sebuah pin di lokasi di mana usaha kita berada, kemudian mengisi biodata usaha kita, memasukkan sebuah foto ataupun video sebagai media promosi. Baik, cara ini bisa dilakukan langsung melalui Google Maps, bisa juga dengan melalui Google My Business. Salah satu kelebihan ketika kita mengelola di Google My Business ini, di sini kalian bisa membuat sebuah postingan, membuat sebuah promosi, atau menambahkan lokasi usaha di mana tempat kalian berada. Baik, langsung saja. Langkah pertama, kalian harus login terlebih dahulu dengan akun Google kalian di Google Maps. Kemudian ini hal yang paling penting dan perlu diperhatikan sebelum kalian memasang pin, yaitu perbesar terlebih dahulu area map sampai mentok, tidak bisa diperbesar lagi. Karena ini penting supaya nanti map atau pin yang kalian pasang di Google Map itu lebih akurat. Kita bisa melihat beberapa postingan atau beberapa lokasi tempat usaha yang tidak sesuai dengan map. Itu dikarenakan pada saat memasang pin itu tidak di zoom sampai dengan full ya, tidak di zoom sampai dengan mentok, dan ini kesalahannya pada saat pemasangan pin. Nah, setelah tahu di mana lokasi pin akan dipasang, kemudian kalian tekan dan tahan selama kurang lebih 2 detik, lalu akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada 2 pilihan. Jika kalian ingin menambahkan lokasi usaha, maka pilih bagian bawah. Tambahkan bisnis Anda di map. Nah, seperti ini ya. Kalau yang bagian atas tambahkan tempat, ini biasanya digunakan oleh para traveler ya. Langkah selanjutnya kalian klik pada tambahkan bisnis saya di map, maka secara otomatis kalian akan dibawa ke Google My Business. Itu yang tadi saya bilang, bisa dilakukan lewat Google My Business, bisa juga lewat map secara langsung. Nah, di sini ada beberapa blanko atau identitas usaha yang harus kalian isi. Isikan nama usaha yang akan kita masukkan, kemudian kategorinya apa. Di sini misalnya saya buat Arto Elektronik atau Arto Spare Part. Nah, nanti di kategori usaha itu misalnya toko komputer atau apa, atau jasa. Nah, sesuaikan dengan usaha yang akan kalian masukkan di map. Jika sudah diisi, maka langkah selanjutnya klik pada bagian berikutnya. Setelah itu kita diminta untuk mengisi beberapa identitas usaha. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Klik saja ya, klik berikutnya. Kemudian kalian diminta untuk mengisi di mana lokasinya, isikan sesuai lokasi di mana usaha kalian jalankan. Kemudian klik berikutnya. Langkah selanjutnya kalian akan diminta untuk melengkapi profil dari usaha yang akan ditampilkan di Google Map. Di sini kalian nanti isikan saja foto profil usaha kalian, kemudian latar belakangnya, kemudian isikan saja nanti di situ
video jika ada, atau menu-menu makanan atau produk yang akan kalian tampilkan di situ. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah contoh usaha yang pernah saya buat listingnya di Google. Jadi ini sebuah laundry. Kemudian di sini kalian nanti bisa menambahkan penawaran. Misalnya ada promo apa, kalian bisa masukkan foto di sini atau video. Kemudian ada diskonnya berapa. Nah, di sini sudah tertera juga jam buka, jam tutup, kemudian nomor telepon. Ini adalah data-data yang kita isikan tadi. Setelah kita mengisi data-data sudah lengkap, kemudian jam buka, jam tutup, kemudian nomor telepon, alamat sudah lengkap semuanya, termasuk foto profil, kemudian foto atau video yang akan ditampilkan di Google, maka biasanya Google akan memverifikasi usaha yang kita buat di Google Map itu kurang lebih selama 3 hari. Dan ini saya coba-coba membuat usaha yang lama, kemudian saya coba pindahkan alamat dan ternyata itu bisa. Jadi buat kalian nantinya yang memiliki sebuah usaha, misalnya usahanya itu ngontrak atau pindah-pindah. Misalnya tahun ini kalian di sini, kemudian tahun besok ternyata sudah pindah, itu melalui Google My Business ini akan sangat mudah. Nanti kita hanya tinggal memindahkan lokasinya saja. Maka konten-konten yang kita buat di Google Map itu secara otomatis tidak akan hilang. Jadi akan ada secara otomatis. Nah, di sini kalian juga bisa jualan. Nah, misalnya produk itu kalian buat postingan seperti ini. Nah, itu cukup lengkap. Kedepan sepertinya nantinya ini Google bisa berjualan seperti marketplace kalau saya lihat. Jadi nanti orang itu bisa order langsung lewat Google Map, kemudian nanti sepertinya seperti itu. Jadi yang penting ikuti saja alurnya. Nah, ini beberapa produk yang sudah saya listing di Google Map. Jadi nanti jika seseorang melihat profil usaha kita, maka dia akan melihat foto-foto produk yang kita tampilkan di Google Map tersebut. Dengan begitu secara tidak langsung nanti kita bisa promosi lewat Google Map. Kemudian ketika orang mau membeli maka akan diarahkan ke website ataupun WhatsApp kita. Setelah 3 hari dan mendapat konfirmasi dari pihak Google, maka secara otomatis usaha kita sudah bisa ditemukan lewat Google Map. Nah, bagaimana dengan masalah rating? Jadi ketika seseorang mencari usaha yang sejenis atau yang sama pada bagian kotak pencarian, maka usaha yang memiliki rating paling bagus itu biasanya berada pada bagian atas. Untuk mendapatkan rating yang paling baik, ini biasanya berdasarkan penilaian dari para pengunjung atau para konsumen yang pernah mendatangi usaha kita. Dia memberikan penilaian, semakin baik dan semakin banyak penilaian yang telah diberikan oleh pelanggan, maka usaha kita berada pada bagian atas, sehingganya usaha kita mudah ditemukan lewat Google Map. Oke, demikian sedikit info untuk berwirausaha. Selamat mencoba dan semoga sukses.